لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله ويا نبي الله ويا حبيب الله. Bersyukur mengucapkan bersama dengan Ustaz Muhammad Baik Menyelesi, seorang dai nasional yang tidak asing lagi di mata kita karena juga sudah begitu banyak viewers di YouTube. Ustaz Muhammad Baik ini membahas tentang akhir zaman dan Palestina, yang kita berharap perjumpaan kita secara langsung, bukan secara virtual, bukan secara melalui YouTube, bisa mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tentunya kami hormati DKM Masjid Mulia Al-Aqsa dan tentunya Bikers Subuhan dan semua jemaah yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh ahli ulama yang tak pandai kita sebut satu persatu namanya. Semoga kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekian kali berkenalkan daripada yayasan kami, yaitu Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli. Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli. Yayasan ini adalah yayasan yang didirikan langsung oleh Ustaz Rahmat Baikuni, dibina langsung oleh Ustaz Rahmat Baikuni, lalu pula didakwah langsung, yang berdakwah langsung terjun ke lapangan itu Ustaz Rahmat Baikuni, lalu juga penyalurannya diawasi langsung serta disalurkan langsung pula oleh Ustaz Rahmat Baikuni bersama tim, yaitu Jakarta, ada Mas Rehan, ada Umi juga, keluarga dari Ustaz Rahmat Baikuni, lalu saya sendiri Aldo Salam dari Pekanbaru Riau. Bapak sekalian, ada yang tahu Pekanbaru Riau? Tahu ya? Tahu ya? Itu tempatnya orang kenal untuk UAS, bukan? Tahu UAS baru? Ujian akhir zaman. Oh bukan ya? UAS tahu? Ustaz Abdul Somad. Iya, nama saya juga Aldo Salam. Jadi Bapak sekarang sedang berhadapan dengan UAS juga. Ustaz Aldo Salam. Ya, Ustaz Abdul Somadnya masih di sana. Semoga senantiasa kita selalu bisa bertakwa dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tentunya kami semua yang berbeda tempat, bahkan saya dengan Ustaz berbeda pulau, jauh-jauh datang ke Solo. Itu bukan semata-mata untuk main-main, tetapi kita sama-sama tergerak, terpanggil bahwa saat kita melihat adanya penindasan, adanya penjajahan saudara kita di pantai dan lain sebagainya, jika kita hanya diam saja, karena Nabi SAW itu sama seperti setan yang bisu, Maka jika kita tidak ingin dipanggil sebagai setan bisu, tunjukkan bukti nyata bahwa kita akan menjadi nantinya, amalan kita nantinya akan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan sesuatu untuk penjajahan yang dilakukan di Israel, la'natullah alaihi, kepada saudara kita di Palestina. Apabila Allah Subhanahu wa taala patah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kami tak bisa membantu Palestina dengan diri kami sendiri saja. Jika kami membantu sendiri, mungkin hanya 1 sampai 10 orang saja yang dapat kami bantu. Namun yakinlah jika kita bersatu untuk senantiasa membantu menjaga kehormatan saudara kita. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang siapa saudara ataupun muslim yang menjaga kehormatan muslim yang lainnya, maka itu cukup baginya untuk menjadi benteng dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan daripada ganjaran yaitu bentengnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang bundaku, inilah sebagai tujuan kami dan niat kami yang berkeliling seluruh Indonesia, dan Ustaz juga sudah mengunjungi kurang lebih 4.500 masjid lebih, dan tentunya sudah bertahun-tahun menyalurkan bantuan yang menjaga amanah donasi daripada para donatur Indonesia. Disalurkan untuk apa? Banyak sekalian, mulai dari makanan, minuman, ya, lalu juga air bersih, lalu kemudian ada pengobatan
di Rumah Sakit Indonesia Palestina, yang mana banyaknya terluka orang-orang Palestina itu kekurangan daripada pengobatan, obat virus dan lain-lain sebagainya, yang bahkan pertolongan pertama itu susah dilakukan karena kurangnya daripada obat-obatan. Lalu kemudian ada bantuan kepada prajurit atau juga pembela Palestina yaitu Hamas, yang sudah kita lakukan 4 tahapan. Satu tahapannya itu 75 juta kita kirimkan. Terakhir kali waktu kami meminta dokumentasi tatkala adanya bantuan yang kami kirimkan agar donatur untuk percaya bahwa donasi sudah kita salurkan. Saat mereka menunjukkan videonya lalu mengirimkan kepada kita, ini sangat hati-hati mereka menunjukkan lalu sekalian. Tatkala ditunjukkan kita dapat videonya, kita berjamaah berselang 1 hari setelah itu langsung markas daripada Hamas itu dibobol oleh Israel lakukan. Maka Allah Taala bukan sesuatu yang mudah untuk memberikan bantuan, bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa berpartisipasi. Namun kita harus bisa sedia dan juga mencari cara berbagai macam untuk bisa membuat saudara-saudara kita bertahan sampai saat ini. Bukan hanya itu, para penghafal Al-Quran yang senantiasa Ustaz Ahmad Baikuni juga telah dirikan di Palestina sebuah rumah nafis yang diajar oleh Syekh pilihan yang sudah berilmu di dalamnya. Namun juga dapat informasi Syekh yang mengajar dari rumah nafis itu juga ada beberapa yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita terapkan untuk para penghafal Al-Quran yang notabene semua adalah yatim piatu ataupun kehilangan keluarga, mereka yang luar biasa yang mereka di dalam keadaan terjajah, mereka tetap menghafal kalam Allah Al-Quran yang Karim. Bahkan di antara dari para penghafal yang yatim du'afa, yatim piatu itu ada salah seorangnya yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz dan mampu menyetorkan hafalannya secara mungkin sempurna, mulai dari pagi harinya membaca surah Al-Baqarah, lalu diakhiri di malam harinya semuanya satu malam selesai 30 juz setoran hafal tanpa membaca atau melihat Al-Quran. Masya Allah, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi dijajah, mereka tetap berjuang karena mereka tahu bahwa mereka adalah generasi harapan Palestina. Jika kita tidak mendukung mereka, jika kita tidak memberikan fasilitas kepada mereka, yang tercatat sampai hari ini akan 600.000 anak Palestina itu kehilangan sekolah, 600.000 itu kehilangan pendidikan. Jika kita tidak memberikan fasilitas, lalu bagaimana kita bisa menguatkan generasi-generasi Palestina? Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, tidak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ba'id nomor 3, Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah suka, Allah senang tatkala ada seorang hamba Allah yang suka menolong saudaranya, yang dalam artian Allah suka menolong, menyegerakan pertolongan, menyelesaikan permasalahan bagi orang-orang yang suka menolong saudaranya. Siapa yang patut ditolong saat ini? Saat ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, yaitu Palestina. Munculnya kita saat ini adalah untuk merangkul semua jamaah, bukan sebagai penghabis, bukan sebagai kolektor pada kita, akan tetapi kami berusaha menutup pintu hati yang mungkin saat ini ada yang berbicara saya pengen membantu Palestina, namun susah, namun bingung caranya bagaimana. Ustaz Ahmad Baikuni hadir saat ini kali pertama, dan wallahu a'lam bishawab kapan bisa berjumpa kembali di subuh yang mulia ini. Perjumpaan yang mari kita manfaatkan untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi lebih bertakwa, beriman, dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua didapatkan oleh jamaah beliau Winarsa. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, kami izin Bapak Ibu sekalian, mungkin dari jamaah sekalian ada yang sudah membawa bantuan ataupun juga infaknya yang sudah dipersiapkan dari rumah, namun belum sempat diberikan kepada DKM Mulia Widarso. Maka kami beserta tim ingin minta izin Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan sunduk, yang mana sunduk ini nanti insya Allah akan kita berikan untuk berjuang Palestina, ya, untuk Palestina yang senantiasa kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab
untuk menjadi para mujahid yang membela Palestina dan membuat Palestina bertahan sampai saat ini. Izin Bapak Ibu, diizinkan, insyaallah ya. Dan kami berharap sebagaimana hadis Nabi SAW, orang yang bersedekah subuh, maka dia akan mendapatkan doa malaikat, yaitu rahmat dan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dalam hadis Nabi pula ada orang-orang yang tidak memberikan sedekah ataupun tidak berniat untuk memberikan bantuan, maka malaikat yang satunya berdoa sebuah keburukan ataupun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan dan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka al-ilmu nurun wa nurullah ila yuhda ilal asih. Ilmu itu cahaya tak masuk ke dalam hati yang hitam. Hati yang hitam itu bermula dari dosa-dosa kesalahan yang kita buat tanpa adanya taubat. Bagaimana cara membersihkan hati yang hitam? Yaitu dengan bertaubat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu banyak yang insyaallah menjadikan hati lebih bersih, lebih tenang, lebih masuk ilmu ke dalam hati kita. Banyak orang-orang yang tersadar daripada kajian Ustaz melalui videonya, melalui ucapan Ustaz, bahkan tak jarang ada yang menangis. Tak jarang yang setelahnya menjadi lebih kuat takwanya, imannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar kajian Ustaz. Itu susah didapatkan kalau hati kita tidak menerima. Maka mari ikhlaskan hati, lapangkan hati, bersihkan hati dengan bersama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian dan juga sambil juga kawan-kawan berkata untuk sudut, kita bersama mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
الواحد منا يسيرها آلافا لن تدخل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خاب عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نهدي في أحكام المسكين لن نسكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونريد أن تلكم الجنة ورثتم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يدري مهتد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حتى نزل عيسى بن مريم الحديث كما قال Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini adalah salat subuh berjamaah kami yang pertama. Dan ini titik ketiga salat subuh pertama kami berjamaah di safari dakwah kali ini. Dan ini adalah titik ketiga kami dalam safari dakwah kami di Solo dan sekitarnya, Sukoharjo dan sekitarnya di tahun 2024. Kemarin kami ada keperluan terlebih dahulu, tim kita berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah, termasuk Ustaz Abdul Salam barusan. Mereka baru pada pulang dari Tanah Suci untuk menunaikan tugas dari yayasan juga. Kita ingin mencoba menghadirkan bagaimana fakta kekinian tentang Saudi Arabia dan sekitarnya, bagaimana Mekah Madinah di akhir zaman ini, dan kami insya Allah akan mencoba membahasnya dalam umroh akhir zaman selalu bersama yayasan kami Cahaya Mutiara Quran Indonesia Peduli. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mulyo Winarso di wilayah Sukoharjo ini. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid Mulyo Winarso yang telah menerima kami hadir di sini, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hadir. Semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan tiket untuk masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang cukup berkesan bagi kami ketika saya terakhir berada di Ambon 2 hari sebelum saya ke Palestina. Saat itu saya dan tim berada di Ambon. Kami diterima oleh Baik Kesubuhan Ambon. Mereka berpesan kepada saya, Ustadz, doakan kami kalau kami bisa sampai ke Palestina. Saya katakan pada saudara-saudara kami Baik Kesubuhan yang selalu menemani saya di safari dakwah saya mulai dari Sabang 0 km Indonesia sampai ke Papua. Kami selalu ditemani oleh saudara-saudara kami Baik Kesubuhan, dan sebagai balas budi saya untuk mereka,
Saya minta pada teman-teman, tolong berikan identitas kalian, bendera kalian, saya bawa ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, itu bendera yang saya terima dari Biker Subuhan Ambon. 2 hari setelah saya pulang ke Bandung, saya langsung berangkat ke Palestina bersama tim. Dan ini susah Bapak Ibu. Bendera ini saya bawa ke Palestina, pertaruhannya nyawa saya. Karena beberapa checkpoint harus saya lewati, di mana kantong koper kami diperiksa. Kebayang kalau bendera ini ketemu sama tentara Israel, IDF, maka saya akan dideportasi sebagai teroris. Karena benderanya mirip pejuang mujahidin yang ada di Suriah, insya Allah. Ya, betul ya. Nah, perjuangan ketika itu, apalagi ketika saya harus memasuki komplek Masjidil Aqsa. Ada beberapa tentara Israel di sana. Salah satunya adalah yang berhadapan dengan saya, memeriksa saya dan tas yang saya bawa. Di dalam tas itu ada bendera ini. Saya pertaruhkan kunjungan saya saat itu ke Palestina untuk memberikan hadiah terbaik di milad Biker Subuhan Ambon. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tas saya yang ada bendera Biker Subuhannya tidak mereka buka. Tas yang lain dibuka, qadarullah, giliran tas yang ada bendera ini tidak mereka buka. Allah kabulkan. Setelah saya masuk ke area Masjidil Aqsa pun saya bingung, di mana saya harus membentangkan dan memoto video bendera ini. Setiap titik ada CCTV-nya, Pak. Ada tentara Israel juga, yang harusnya saya naik ke atas bagian paling tinggi dari kompleks Al-Aqsa. Namun banyak tentara yang mengawasi. Maka saya cari tempat yang terhalang kanan kiri, tentara Israel tidak melihatnya. Alhamdulillah di tempat itulah saya berdiri, tidak ada satupun tentara Israel yang melihat saya membentangkan bendera ini. Alhamdulillah. Maka ini hadiah saya untuk perjuangan saudara-saudara kami Biker Subuhan. Mudah-mudahan mereka tidak hanya ke masjid saja, ya, burn to right, but burn to right and right to Al-Aqsa, and from Al-Aqsa to Jannah. Insya Allah. Lahir untuk berkendara ke masjid, dan terakhir insya Allah mudah-mudahan finish mereka di Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa tentunya surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu terima kasih pada Biker Subuhan Sukoharjo yang juga hadir pada kali ini, dan saya tunggu kopi subuhnya insya Allah. Ini baru air putihnya, kopi subuhnya belum hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini, jika saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, siapakah manusia pertama yang Allah ciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Jamaah, mana nih sepi sekali jamaah. Jamaah, oi jamaah. Jika ada pertanyaan siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya Nabi Adam. Yakin Pak ya? Baik, kita uji keyakinannya. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat Allah yang paling banyak tugasnya. Tidak ada malaikat seabrek Jibril tugasnya. Di antara tugas-tugas malaikat Jibril yang banyak, ada 5 tugas utama malaikat Jibril. Yang pertama, Khalifatullah fis sama, khalifah Allah di langit. Pemimpin ahlus sama, penduduk langit itu Jibril. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita dengan jin, jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Cuma satu jin yang bisa kita lihat. Dan ini ada di Bandung. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bandung, ada Jalan Cihamplas. Sepanjang Jalan Cihamplas itu ada banyak toko celana jeans. Nah, itu jin yang bisa kita lihat. Yang kedua, wasithatun bainallahi wal makhluk. Penghubung antara Allah dan makhluknya. Ketika Allah ingin berkehendak untuk berinteraksi dengan makhluknya, Jibril lah perantaranya. Yang ketiga, munazilul wahyi, menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mulai dari mushaf Nabi Ibrahim sampai kepada Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, munazilul azab, yang menurunkan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Nah, bencana alam itu tugas malaikat Jibril.
apapun bencana alamnya, mau tsunami kah, banjir kah, gempa bumi kah, gunung meletus kah, puting beliung, itu tugas malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril paling banyak bertugas di Indonesia karena banyak bencananya. Betul? Betul? Termasuk bencana akidah. Dan ada satu negara di mana malaikat Jibril nganggur, tidak kerja, karena di negara ini tidak ada satupun bencana terjadi. Ayo, negara mana? Negara Sukoharjo? Bukan, negara Brunei Darussalam. Ada yang pernah mendengar sekali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam seumur hidup? Belum pernah, Pak? Seumur hidup belum sekalipun. Tahun kemarin Indonesia bencananya 6.000 lebih, Pak. Silakan buka catatan BMKG. 6.000 bencana alam terjadi di Indonesia tahun kemarin. Satu tahun 6.000. Brunei Darussalam seumur hidup tidak pernah kita dengar bencana alam. Berarti di Brunei malaikat Jibril nganggur. Tidak, Pak. Kemudian yang terakhir mengislahkan Imam Mahdi di era kebangkitan Islam. Insya Allah saya dengan apa yang saya miliki, kefakiran ilmu saya, kedoifan saya sebagai seorang muslim, saya yakin tersisa 1 kali lagi kebangkitan Islam, dan itu tidak lama lagi. Insya Allah nanti saya perlihatkan satu kabar gembira yang selalu saya sampaikan. Oleh dari Gaza kami mendapatkan berita langsung dari Syekh Riyad Orzazi. Beliau mendapatkan pencerahan bukti akan terjadinya kebangkitan Islam, bahwa Palestina sebentar lagi akan merdeka, Israel akan hancur sehancur-hancurnya, dan Indonesia akan berkibar di Al-Aqsa. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya setelah kajian saya berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Kopinya belum sampai. Mana iklan kopinya ini? Bapak-ibu yang berbahagia ta'ala. Dan Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kamu umruka?" Jibril, "Berapa usiamu?" "Berapa umurmu Jibril?" "Hakikatan la adrika ma umri ya Rasulullah." "Jujur ya Rasulullah, aku tidak tahu berapa umurku. Lakinnani ra'aitu najman fis sama' ajmala najmin fis sama'. Laisa hunaka najmun ajmal minhu." Aku tidak tahu berapa umurku, tapi aku selalu melihat satu bintang di langit yang sangat indah. Tidak ada bintang yang lebih indah dari bintang ini. Wa huwa yazdaru alayya ala kulli rasin 70,000 sana maratan wahidah. Bintang ini muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Jadi ada bintang yang sangat indah di langit muncul, dipoto sama malaikat Jibril pakai HP, jepret, jadi foto profil, story WA. Menghilang. 70.000 tahun berikutnya muncul lagi. Jadi muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Wa qad ra'aituhu 70,000 marrat, dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Jamaah. Oi jamaah. Sepi sekali. Jadi berapa usia malaikat Jibril? Berdasarkan hadis itu, berarti kalau minimal setidaknya malaikat Jibril sudah hidup 70.000 dikali 70.000. Berapa? Sekian, dan terima kasih. Banyak nolnya. Jadi setidaknya saat itu Jibril sudah berusia 4.900.000.000 tahun. 4.900.000.000 tahun. Terbayang tidak Bapak Ibu? Tidak terbayang. Kita berapa persen usia malaikat Jibril? Usia kita dibandingkan dengan usia Jibril 0,00000 masuk ke sana nolnya. Terlalu banyak nolnya. Sekian persen. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ya Jibril, atadri ma dzalikan najm?" Jibril, kamu tahu bintang yang kau lihat itu siapa? Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Allah Maha tahu dan Anda pun mengetahui ya Rasulullah. Jibril, "Innahu ana Jibril." Bintang yang kau lihat itu saya Jibril, itu saya. Subhanallah. Jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Rasulullah sudah hadir di alam semesta. Nur Muhammad. Silakan buka dalam kitab Simtud Durar,
kitab Maulid Nabi karya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Habsi rahimahullah. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Mana nih keyakinannya? Yang kedua, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, saya bawa kitabnya, jilid 1, ya, terbitan Darul Fikr Beirut, Lebanon. Dinukilkan kisah Nabi Adam. Lama khalaqallahu Adama mubasharatan biyadah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam AS langsung dengan kekuasaannya. Fasarallahu ala suratil insan, Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia seperti kita. Fayaqfamidu ila jasadah. Lalu Allah kemudian meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam. Fa bi kalimatillah kun fayakun Yahya Adam alaihi wasallam. Maka dengan kalimat Allah kun fayakun, hidup Nabi Adam berubah menjadi manusia. Jantung berdetak, darah mengalir ke seluruh tubuh, tercipta sistem metabolisme tubuh. Paru-paru berespirasi, oksigen masuk dari hidung ke kerongkongan, masuk ke paru-paru, Nabi Adam bersin, tanda Nabi Adam hidup. Bapak Ibu, orang Sukoharjo bersinnya kayak gimana? Nggak ada yang pernah bersin. Gimana orang Sukoharjo bersinnya? Nggak pernah bersin, Mbak. Sama dengan orang Bandung. Orang Bandung bersinnya Hashim. Orang Bandung, saya. Nabi Adam bersin. Baru pertama kali hidup bersin, beliau mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata masih terpejam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Baru hidup sudah memuji Allah. Hilang keraguan para malaikat. Ya. Luar biasa. Maju Kang Adam, kami bersamamu. Nomor 1. Ya. Malaikat Jibril dan para malaikat mengatakan, yarhamukallah ya Adam, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabi Adam membuka kedua matanya. Tampak aras Allah sangat indah dalam pandangan Nabi Adam. Bergetar seluruh tubuh Nabi Adam. Takjub dengan keindahan aras Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Indah menyaksikan aras Allah. Tampak pula di hadapan Nabi Adam pilar-pilar yang sangat kokoh menopang aras Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang aras Allah terbentang 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah SAW sudah Allah sandingkan di samping nama Allah, tercatat di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi belum ada. Jamaah, siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi. Berubah keyakinannya sekejap. Bukan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berkata, ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika rubama huwa min khadhalika. Ya Allah, ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, Muhammad. Dia pasti makhlukmu yang terbaik ya Allah, sehingga namanya kau sandingkan dengan namamu di arasmu. Apa jawaban Allah? Ajal Muhammad khadhalika. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Allahu akbar. Satu-satunya alasan Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada karena cinta Allah pada Rasulullah SAW. Satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta pada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali Allah hadirkan secara fisik. Secara fisik yang pertama kali Allah hadirkan Nabi Adam. Namun yang pertama Allah ciptakan Rasulullah SAW. Namun beliau dilahirkannya di akhir zaman. Diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman. Kenapa? Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Hayatuna hadhihi
asiratan bainal haqqi wal batil. Hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Dan berbicara pertarungan, babak yang paling kita tunggu-tunggu babak apa? Babak mana Bapak Ibu? Babak penyisihan, semifinal atau babak final? Kenapa babak final yang kita tunggu-tunggu? Menentukan yang menang dan yang kalah. Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, berarti pemain yang diturunkan pemain ecek-ecek, pemain cadangan, apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman untuk memenangkan pertarungan antara hak dan batil, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Masya Allah, mohon maaf saya tadi hanya bercanda Mas, nggak minta sebetulnya, cuma bersanda saja supaya ada iklan saja. Alhamdulillah iklannya datang. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah kopi baik kesubuhan melewati yang satu ini. Boleh saya minum Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terasa enaknya nih, segar sekali. Seperti di Sukoharjo saya minum kopi ini. Sepertinya di Sukoharjo makmur ini. Kopinya enak sekali. Betah kayaknya saya di Sukoharjo. Bapak Ibu, karena babak final itu sudah digelar, maka Rasulullah dilahirkan di akhir zaman untuk membuktikan kualitas Rasulullah sebagai makhluk Allah yang terbaik dan untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Ya Bunda, inilah gambaran pertarungan antara hak dan batil, peta peradaban singkat. Saya dapatkan, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ketika Allah berfirman akan menciptakan khalifah di muka bumi, ada dua respon yang berbeda. Respon pertama datang dari para malaikat. Malaikat mengatakan, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Itu kata malaikat. Maka Allah mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikatku. Mana ini a'lamu ma la ta'lamun. Ay inni a'lamu min al-maslahati rajah fi khalqi hadha as-sanaf 'ala al-maqasid allati la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku mengetahui atas kemaslahatan yang jelas kuat terkandung dalam penciptaan makhluk yang bernama manusia, sesuatu yang tidak kalian tahu, wahai malaikatku. Fa ini sajadul anbiya, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul, laki-laki terbaik pilihanku yang akan aku berikan wahyu, liyaqtu annati ala sirati hadis siratil mustaqim. Aku akan melahirkan dari anak cucu Adam, hai malaikatku, para nabi dan rasul yang aku akan beri wahyu agar mereka membimbing umatku agar hidup dalam jalur siratal mustaqim, tidak disabili tagut. Antum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asun min ibni Adam as-siddiqin alladhina yusaddiquna risalatal anbiya wa rusul. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang membenarkan risalah kenabian dan kerasulan para utusan. Kalian tidak tahu malaikatku li annani sa'ukhriju min ibni Adam asy-syuhada. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada. Alladzina yujahiduna fi sabili hatta nihayati hayatihim, orang-orang yang akan berjuang berjihad di jalanku sampai titik darah penghabisan mereka. Wa antum ya malaikati la ta'lamun, kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para salihin, orang-orang yang membuktikan zahira imanahum bil amal salihah, orang-orang yang akan membuktikan keimanan dalam hati mereka dengan menebar kebajikan di muka bumi. Dan kalian malaikatku tidak tahu ketika kenabian dan kerasulan utusanku berakhir sampai kekasihku nanti Muhammad SAW, akan aku utus para nabi dan rasul untuk mewarisi risalah para nabi dan rasul. Alladzina yarisuna risalatal anbiya wal mursalin. Dari situ lahir risalah, istilah para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam mukminin,
hamba-hambaku yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka ala i'tiqadi, atas keyakinanku sebagai Tuhan mereka, pencipta mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan urusan hidup mereka kepada Allah, kepadaku. Dan di akhir zaman, kata Allah, aku akan melahirkan pasukan-pasukan terbaikku untuk memenangkan Islam atas agama yang lain, liyuzhirahu ala dini kulli. Dan akan aku kuatkan dengan lahirnya dan turunnya kembali Isa bin Maryam. Jemaah, inilah maksud Allah menciptakan khalifah secara singkat di muka bumi. Hadal maqasid alladhi zakartumuha ma ta'lamuna antum. Ini maksud saya, maksud aku mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi yang kalian tidak tahu. Maka malaikat bertobat kepada Allah, sujud mereka semua termasuk Jibril. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bertobat malaikat kepada Allah. Beda dengan respon yang satu ini, namanya Azazil. Bagus namanya. Ya, Allah yang memberi nama Azazil, paling kanan ini, paling kiri. Namanya Azazil, satu jin dari suku Al-Haris. Dia adalah satu-satunya jin yang ketika kampung halamannya dihancurkan sama Jibril alaihissalam atas perintah Allah, dia masih bayi, masih balita, bayi 50 tahun. Ya, jin ribuan tahun umurnya, balitanya 50 tahun. Suku Al-Haris dihancurkan, dia dibawa oleh malaikat Jibril, hiduplah bersama para malaikat. Ya. Sepanjang hidup dengan para malaikat, luar biasa. La ya'sullah madam hayatim ratarfat ain. Tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun, enggak pernah maksiat seumur hidupnya. Maka kalah iman para malaikat. Jibril pun hampir kalah iman Islamnya oleh si Azazil. Bagus namanya. Allah yang memberi nama kepada dia Azazil. Azza yu'izzu 'aizan, mulia Allah. Azazil yang Allah muliakan. Boleh jadi nama anak saya Ustaz? Jangan, itu nama iblis. Halo? Sepi sekali. Jamaah. Oi jamaah. Mana nih jamaah? Ya, ada orang ngapak sini. Orang ngapak biasanya bicara Umar jadi ngumar. Betul Pak? Kenapa itu Pak pakai ngengak gitu? Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Nah, beda dengan respon si Azazil. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Aku satu-satunya jin yang hidup bersama para malaikat. Allah menempatkanku di makhluk yang tersuci, yang tidak pernah berbuat dosa. Aku didekatkan Allah ke posisi arsy-Nya. Sekarang Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi. Isyarat aku akan kembali ke bumi sebagai khalifah. Aku akan kembali ke bumi sebagai khalifah, bukan aku akan kembali ke Solo. Keceletot saya, maaf Bapak. Senang dia. Jangan-jangan Allah akan mengembalikan aku ke bumi sebagai khalifah di muka bumi. Alhamdulillah, Allah tidak salah pilih. Sujud syukur dia. Dibikinlah baligo di setiap perempatan jalan. Azazil calon khalifah di muka bumi. Wah, banyak baligonya tuh di pinggir jalan. Bagi-bagi sembako. Kenalkan Azazil calon khalifah di muka bumi. Luar biasa. Namun apa yang terjadi? Ternyata kursi kekhalifahan tidak Allah berikan untuk si Azazil. Allah berikan untuk Nabi Adam alaihi salam. Kaget dia. Ternyata khalifah bukan untuk dia, tapi untuk Nabi Adam. Makhluk yang berikutnya, makhluk baru yang Allah ciptakan dari tanah. Bukan aku khalifahnya. Padahal modal sudah dikeluarkan, baligo sudah di mana-mana, tapi ternyata tidak terpilih. Sakit hati tidak? Beribadah seumur hidup, tidak maksiat sedikit pun. Bisa kita seumur hidup tanpa maksiat? Sehari tanpa dosa, bisa Pak? Enggak bisa Pak. Saya sehari tanpa dosa enggak bisa. Ustaz,
Jangan lupa nanti kajian di masjid saya, Ustaz. Ustaz, salat di masjid saya. Ustaz jadi imam. Aduh, saya jadi imam salat apa? Baik Pak, DKM saya hadir. Maulid Nabi surat apa? Saya hafalkan Al-Qalam tuh Pak. Sepanjang jalan saya hafalkan Al-Qalam. Turun dari rumah saya hafal. Disuruh jadi imam sama Pak DKM. Jadi rajin baca Quran. Saya hafalkan dari rumah sampai ke jalan raya. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ya Allah, cantik benar. Putih kulitnya, aduh itu tubuhnya, lupa sama bacaan Quran. Betul Pak? Lupa Pak. Lemes saya di jalan, gak bisa maju Pak. Diklakson sama yang di belakang. Pak, mau maju nggak? Udah hijau tuh Pak. Sebentar Pak, ada akhwat lewat Pak. Sehari tanpa dosa kita tidak bisa. Ajajil seumur hidupnya Pak. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia kecewa tidak terpilih jadi khalifah di muka bumi. Allah salah pilih, harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Akan aku tunjukkan aku lebih baik daripada Adam. Nah, muncullah kesombongan ya pada diri. Subhanallah. Hebat Quran apa aja sih? Amal banyak hebat, kalah malaikat Jibril. Imannya pun kalah, hampir kalah malaikat Jibril. Amal ibadahnya luar biasa, tapi dia sombong. Merasa paling sunnah, merasa paling sunnah, maaf. Merasa paling hebat. Salah ngomong saya. Aman? Lanjut. Baik, luar biasa. Tapi dia sombong merasa paling hebat. Hati-hati, tidak boleh merasa paling hebat di dalam beragama. Dan tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena ibadah kita merasa paling sunnah, orang lain ahli bidah. Hati-hati. Tanda kiamat akan terjadi, munculnya kelompok yang merasa paling sunnah dalam beragama. Betul? Jemaah aman? Tidak saya bahas. Ada yang marah nanti. Lanjut. Allah merasakan getaran kesombongan dalam hati si Ajajil. Maka Allah uji keikhlasannya. Apa Allah uji keikhlasannya? Malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujudlah kamu kepada Adam ketika aku perintahkan. Maka setelah Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam sudah hidup dan seperti apa yang tadi saya ceritakan, maka Allah perintahkan kepada para malaikat. Di mana? Wa isqulna lil malaikat wa isqala rabbuka lil malaikat wa isqulna lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Pada saat itulah Ajazil Allah berikan iblis pembangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kebayang tidak Bapak Ibu? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, disebut iblis. Disebut lah hari ini yang gak mau sujud sama Allah disebut apa? Mbah iblis. Mbah iblis. Allah. Mana agak itu sudah dihadap yang betul. Apa yang menghalangi kau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan dia Ajazil? Apa kata Allah? Dia kata Ajazil, aku lebih baik daripada Adam. Allah minhu ya Rabb. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi masa raja api harus sujud sama avatar Bapak Ibu, ini bahayanya manusia ketika merasa paling hebat dalam beragama. Celaka. Hancur manusia akidahnya. Masya Allah. Maka Allah mengusir Ajazil dari surga. Oh janda, fala takunu rakaat tatakabbur innaka minas sabirin. Keluar kamu dari surga. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Engkau termasuk yang aku kutuk, yang aku laknat. Allahu akbar. Auzubillahi min. Sudah dilaknat Allah, dia tidak sadar dan tidak bertobat. Malah dia minta naik banding. Naik banding dia. Qala fabima awaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku terima hukumanmu. Engkau kutuk aku, tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Aku akan sesatkan manusia dari siratal mustaqim. Mudah-mudahan Tuhan nanti bisa kita bahas apa itu siratal mustaqim. Selama ini kita memahami siratal mustaqim apa Pak?
jalan yang lurus, jalan tol MBZ. Bukan, itu bahasa. Shiratal mustaqim adalah tauhid. Betulkah tauhid? Bukan dalam Quran. Wa inna hadza Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah, inilah siratal mustaqim. Tahu? Ali Imran ayat 51, Maryam 36, Yasin 61, 66. Ayo benar maka subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Jazir menciptakan jalan hidup tersendiri. Dia tidak ingin ikut dalam sistem khilafah dalam kepemimpinan Adam AS. Jadi yang pertama tidak suka dengan sistem khilafah itu Al-Jazir. Siapa? Iblis. Yang pertama tidak suka dengan sistem khilafah itu Iblis. Sekarang ada tidak yang tidak suka dengan sistem khilafah? Ada. Berarti mereka siapanya Al-Jazir. Tapi dia menghiasi sabili taubat. Dia ciptakan jalan hidup tersendiri. Ya, betapapun ujungnya neraka, tapi dia hiasi dengan keindahan di mata syahwat. Oh, menggiurkan, basah banyak proyeknya. Maka banyaklah yang tertarik untuk menjadi pengikut Al-Jazir ketimbang pengikut para nabi dan rasul, ketimbang menjadi pengikut para ulama. Betul? Mereka lebih memilih menjadi bagian dari proyeknya Al-Jazir di muka bumi. Betul? Maka muncullah para penentang para nabi dan rasul. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman, di zaman Nabi SAW diutus ada Herodes the Great, di zaman Rasulullah dilahirkan ada Abraham, di zaman Rasulullah SAW berdakwah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Di zaman kita ini ada Abu. Dari sini kita paham, oh inilah maksud firman Allah. Wa hadainahu nasta'in, dan demikianlah kami berikan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupan. Apa dua jalan kehidupan? Asyams fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia jalan kesesatan mereka, sabili tauhid, dan jalan ketakwaan mereka, siratal mustaqim. Sejak saat itulah terjadilah pertarungan antara hak dan batil. Dari situlah bermula pertarungan. Dan hari ini kita menyaksikan dan menjadi saksi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah wafat meninggalkan kita. Betul? Rasulullah SAW sudah wafat meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Pertanyaan saya, apakah pertarungan antara hak dan batil berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan berlanjut sampai babak final. Demi Allah, inilah babak yang paling menentukan dalam pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah berdarah-darah ketika memperjuangkannya. Sampai Rasulullah sekelas Rasulullah SAW bersama para sahabat. Saking beratnya beliau mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah akan datang? Hari ini ada di pundak kita, Bapak Ibu. Sadarkah kita pertarungan antara hak dan batil ini sekarang ada di pundak kita? Dan yang kita pertaruhkan bukan hanya nama baik para nabi dan rasul. Yang kita pertaruhkan hari ini dalam jihad kita bukan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Kenapa nama baik Allah yang kita pertaruhkan? Karena yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan yang mereka mengaku dui tunggal Tuhan yang bergabung dua menjadi satu, iblis dan dajjal. Inilah yang langsung kita hadapi. Hari ini iblis dan dajjal sedang berputus asa. Kenapa? Sedikit lagi waktu tersisa waktu sedikit bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Islam akan segera menang untuk yang terakhir kalinya sebelum hari kiamat. Karena Islam ini akan segera tegak di seluruh dunia. Artinya akan hancur reputasi iblis dan dajjal sebentar lagi. Betul? Kemenangan sudah di pelupuk mata kita. Sadarkah tidak Bapak Ibu?
Tragedi Gaza sejak Oktober 2023, 7 Oktober lalu, itu memberikan isyarat kepada kita. Pintu surga telah Allah bukakan, gerbang kemenangan Islam telah Allah genderangkan. Allahu Akbar. Maka dari itu, kenali jihad kita ini, Pak. Siapa kawan kita dan siapa lawan kita. Jangan salah pilih. Kenali siapa kawan dan siapa lawan. Baik, saya perlihatkan. Inilah yang akan dihadapi oleh kita dalam jihad akhir zaman. Siapa? Pasukan iblis dan dajjal. Allahu Akbar. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international. Ini Pak, pasukan yang akan kita hadapi dalam jihad. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. We see. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international bankers, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic type groups, new age type religions. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, you see they are doing a type of worship. It is not to God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad, peace be upon them. It is another force. Ini adalah peristiwa runtuhnya Menara Kembar WTC di New York. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Kata dunia baru, maka negara-negara di dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapa yang menggunakan tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah untuk kelas Ustaz, cis, aduh Ustaz gimana dengan saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Itu Pak, yang menjadi musuh kita dalam babak final pertarungan antara hak dan batil. Bagaimana Pak? Sepakat Pak? Luar biasa. Dan hari ini mereka sedang berputus asa Pak. Kenapa mereka berputus asa? Tersisa sedikit waktu bagi mereka untuk bisa menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Islam sebentar lagi akan tegak. Demi Allah, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, satu hal yang membuat mereka merayakan mereka diserang oleh Hamas adalah ketika mereka ingin melakukan ritual human sacrifices. Pak, di depan kami Pak, Oktober kemarin, tanggal 7 Oktober kan, sebelum 7 Oktober saya masih di Al-Aqsa Pak, bersama saudara kami dan istri saya masih di Masjid Al-Aqsa. Tanggal 1 kami sholat subuh di Masjid Qibli, satu dari 5 masjid yang berada di Masjid Al-Aqsa yang tadi berkubah hitam. Nah ya Bunda, saya melihat sesuatu yang aneh di sana. Demi Allah, saya melihat rudal-rudal itu melewati kami di Ramallah. Seperti ini Pak, rudal-rudal yang kami lihat di Ramallah Pak. Ya Allah, inilah rudal yang akan membantai saudara-saudara kami di Gaza. Betul Allah Pak. Dan tahukah kita Bapak Ibu, bahkan Zionis Yahudi menyiapkan 500 rudal nuklir untuk membuat sebuah kanal yang akan menghubungkan Teluk Laut Merah, Teluk Aqobah Laut Merah, akan membuat kanal menerobos, memecah Sinai, menembus sampai ke Gaza, tembus sampai ke Laut Tengah. Itulah alasan kenapa Gaza dibersihkan. Ada 122 miliar
kubik miliar barrel minyak bumi dan ada 117 miliar triliun gas bumi di bawah Gaza dan sekitarnya. Kalau itu dikumpulkan, nilainya 3 kali lipat RAPBN Indonesia. Apabila di kedalaman 6.000 tadi digali semuanya, maka dipastikan Zionis Israel akan menjadi negara paling kaya. Ini rahasia kenapa Gaza dibantai. Jamaah sepi sekali. Demi Allah Bapak Ibu, silakan. Ini laporan yang dikemukakan oleh GNCT dan Energy Press. Di bawah tanah Palestina di kedalaman 1.000 sampai 6.000 meter dapat ditemukan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat fantastis. Di lokasi yang disebut dengan lengkungan Levan Basin itu terdapat itu merupakan lokasi minyak dan gas bumi yang paling besar di Timur Tengah. Ya, tercatat melalui penataran radar di bumi Palestina di bawahnya terkandung 1,7 miliar barrel minyak bumi dan 122 triliun kubik gas alam. Apabila disedot, dikumpulkan semuanya, nilainya 3 kali lipat RAPBN Indonesia. Artinya 15 tahun biaya hidup negara Indonesia. Itulah nilai minyaknya. Allah Akbar. Cukup menjadi Palestina negara paling kaya. Israel ingin mendapatkan itu, maka itulah mereka faham. Benyamin Netanyahu faham apa yang dulu direncanakan oleh David Ben-Gurion, pendiri negara Israel dan Perdana Menteri pertama Israel di muka bumi. Mudah, mereka ingin membangun kanal yang menghubungkan antara, sudah kelihatan ya, ada matahari ya Bapak. Inilah Bapak Ibu yang dimaksudkan, dan ini David Ben-Gurion. Mereka pada akhirnya paham dan mereka membangun kanal yang warna hijau. Nah, ini kanalnya. Ini longgaran Teluk Aqaba akan langsung memotong. Kalau ini dibangun menurut garis hijau ini langsung ke Laut Tengah, itu biayanya mahal, Pak. Akan menyedot biaya sampai 100 miliar dolar. Besar. Gak mungkin akan dikeluarkan dana sebanyak itu. Namun kalau lurus, kalau lurus garis merah itu, saya buat garis merah, terlihat garis merahnya Pak? Nah ini, kalau lurus dari Teluk Aqaba, ini terusan Suez di sini. Nah ini Teluk Aqaba. Kalau lurus dari Teluk Aqaba langsung ke Gaza dan tembus ke Laut Tengah, maka ongkosnya cuma separuhnya saja. Berarti harus dibikin lurus langsung ke Gaza. Maka disepakatilah Gaza harus dihancurkan untuk membuat kanal yang akan menghubungkan Teluk Aqaba sampai ke Laut Tengah. Berarti Gaza harus dibumi hanguskan. Gak mungkin dunia akan mengizinkan kita pasti akan disebut teroris. Gampang. Kita bikin drama saja untuk mengelabui dunia. Maka apa dramanya? Inilah dramanya Bapak Ibu sekalian. Kedustaan yang mereka ciptakan.
Intinya Pak, kalau kanal ini dibangun, maka Israel tidak perlu lagi menggunakan terusan Suez, karena selalu menjadi masalah antara Israel dengan Mesir. Perang Israel-Mesir terjadi gara-gara kanal terusan Suez. Maka Zionis Yahudi ingin membangun kanal sendiri yang bernama David Berrien Canal. Maka itulah yang membuat mereka harus Mesir. Maka bagaimana caranya agar mereka aman membuat ini dan 500 hulu ledak nuklir itu tidak mereka ketahui, dunia ketahui? Maka difitnahlah Hamas telah melakukan terorisme. Inilah fitnahan kepada mereka. Kaum muslimin, Hamas difitnah melakukan terorisme. Ini Pak. Fitnahlah Hamas telah melakukan pembantaian, Bapak Ibu. Nah, maka apa kemudian yang terjadi Bapak Ibu? Dan inilah fitnahnya. Dibahas bahwa itu semua adalah fitnah tidak benar. Dan ini dikemukakan oleh seorang jurnalis yang berani dari Palestina. Ya, ini beliau Hana Hawa. مستوطن متطرف واكيد ضد الإسرائيل الإسرائيلي بيناشد العالم يمثل كل القرى العربية وقتل كل إنسان فلسطيني هو أول مروج لكلمة حماس تقطع رؤوس الأطفال. بنشرتها أهم الصحف. 40 babies, dead babies. 40 babies. كررها حتى رؤساء الدول. I never really thought that I would see had confirmed pictures of terrorists beheading children. بدون يكون في لها أي أساس كيف بدأت القصة؟ ديفيد خلاصة هاي الصحفية النعيم الشاهد اللي بشكل حالي راسلة الشرق الأوسط هذه المتبنية البريطانية محترم من القدم أكبر كبير لمصر لأجل أقصى عليها. I'm happy to speak with Dawood Chou. Is this Dawood Chou herself? Amina Hawa, a Palestinian journalist and activist. I want to inform you that I'm recording this call for publication. Did you witness any of that alleged incident for Hamas beheaded children? Are you aware that what she did has been used to wish minds and led to the killing of more children in Gaza? I manipulated. I can't manipulate. Why? I need an answer. Hello? Dia mematikan teleponnya. Dia ketakutan atas kebohongan yang dia ciptakan. Dia fitnah Hamas, disebarkan berita kalau Hamas menyembelih 40 bayi sehingga ditemukan 40 orang bayi tanpa kepala. Balita-balita disiksa hingga mati. Para manula ditembak mati oleh para teroris Hamas. Itu fitnahan Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya minyak. Dan itu mereka lakukan sampai hari ini Bapak Ibu. Inilah kehancuran yang kedua, kerusakan besar yang kedua yang akan segera menuai hukuman dari Allah. Kapan Ustaz hukuman ini akan Allah berikan kepada mereka? Insya Allah tidak lama lagi Bapak Ibu. Janji dari Rasulullah SAW bahwa Islam ini akan tegak, Zionis Yahudi akan hancur. Beliau mengatakan, La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sampai orang-orang Islam akan memerangi bangsa Yahudi. Walau yahtabi'u sajara taqulu sajarul hajar. Ya muslim yang meminta hadar yahud uqtulu illa gharqad faina sajaratul yahud. Betapapun Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, "Hai muslim pemimpin sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia," kecuali pohon gorkod, karena itu adalah pohon Yahudi. Ini pohon gorkod Bapak Ibu. Pernah lihat pohon gorkod? Ada pohon gorkod di Sukoharjo? Ada. Wah, jangan-jangan ini. Ya, Bapak Ibu, ini pohon gorkod saya tunjukkan. Setiap kami mau keluar dari Palestina, Yerusalem maksud saya, Al-Quds, kami suka berhenti di pohon gorkod. Ini pohon gorkod. So this one down here, and you can see Yahudi houses on top. Yahudi houses on top. Saya lihat, orang-orang Yahudi tidak pernah berani membangun rumah di pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu masuk ke wilayah Yerusalem, supaya orang Palestina tidak bisa menembus Gaza. Aslinya seperti itu. Ada
Mereka bikin rumah di puncak-puncak bukit karena mereka tahu perbuatan jahat mereka di dunia akan dihukum oleh dunia. Mereka akan diperangi, maka mereka bikin rumah di puncak-puncak bukit. Lalu mereka tanam pohon-pohon besar, mereka bikin batu-batu besar, disambung dengan kawat berduri dan ada listriknya, sehingga siapapun yang lewat akan tersetrum mati. Dan itu pernah terjadi. Beberapa pemuda Gaza, Palestina juga pernah syahid. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkot. Tuh yang di pinggir jalan itu pohon gorkot, Bapak Ibu. Saya pernah bawa, saya petik satu tangkai sampai ke Indonesia kering dan hancur, Bapak Ibu. Nanti saya bawa lagi kalau Allah takdirkan saya kembali lagi ke Palestina. Amin. Tentunya bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa Gaza akan segera menang. Betul, Ustaz? Iya. Bagaimana betul kabar gembiranya, Ustaz? Bapak Ibu, ini kabar gembiranya. Kabar gembira dari mana? Dari Gaza. Palestina akan segera menang. Allahu Akbar. Dan ini langsung disampaikan oleh Sadiat Orzazi tentang kabar gembira kemenangan Palestina. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of Palestine. Inilah terjadi di Palestina.